Kelihatan muka Anda segar-segar. Anda semua datang tentunya sudah makan, minum, lalu sudah berolahraga juga mungkin tadi pagi. Ya, sehingga hari ini kelihatan muka Anda segar-segar dan siap untuk menerima pelajaran atau mengikuti proses pembelajaran pagi ini. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi yang baru. Tetapi sebelum kita mengikuti proses pembelajaran materi yang baru pada pagi hari ini, kita dahului dengan doa. Maka Pak minta kita semua berdiri. Kita mulai kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Ya, yang di depan pimpin doa. Marilah kita menyiapkan hati dan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari terima kasih banyak Engkau telah menjaga dan melindungi kami mulai dari hari-hari yang lalu istimewa pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami berkumpul di sini untuk melanjutkan kegiatan kami. Kami mohon jaga dan lindungilah kami supaya kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, Bapak cek dulu kehadiran Anda semua. Hari ini apakah semua hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir semua? Sebetulnya ada 15 siswa, tapi sekarang yang hadir berapa? Satu izin ya? Oke, terima kasih. Baik, seperti apa yang sudah Bapak sampaikan bahwa hari ini kita akan masuk atau mulai proses pembelajaran dengan materi yang baru. Seperti yang Anda lihat di depan, ya. Jelas ya di sini? Jelas, Pak. Coba Anda baca yang di depan. Nilai-nilai budaya masa praksara di Indonesia. Ya, dan nilai budaya masa praksara di Indonesia. Coba kita ulangi, semua kita ulang. Silakan. Nilai-nilai budaya masa praksara di Indonesia. Oke. Ya, hari ini kita akan pelajari materi. Ya. Sekarang Pak ingin tahu. Ya. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Minggu kemarin. Coba yang ini. Realita. Coba yang di belakang. Tentang globalisasi. Tentang globalisasi. Coba mungkin ada yang masih ingat ya di depan. Ini belajar atau tidak? Ya, silakan. Vito. Periodisasi masa praksara. Coba sekali lagi kuat supaya teman-teman bisa dengar. Periodisasi masa praksara. Ya, periodisasi Masa masa praksara. praksara. Ya, periodisasi masa praksara. Itu apa saja yang kita pelajari di sini? Ya, Masa berburu dan mengumpulkan makanan. masa berburu dan mengumpulkan makanan. Ya, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Apalagi yang lain? Yang ini mau jawab, silakan. Masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam. Ya, masa bercocok tanam ini Masa perundingan. masa Perundingan. perdagian. Ya. Baik, tentu masih segar dalam ingatan kita. Tadi ada yang menyebutkan ya globalisasi. Ya ternyata itu sebelumnya. Ya, berarti kita masih belum ingat. Ya. Diusahakan supaya kita selalu mengingat materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, sehingga ketika misalnya ada evaluasi atau penilaian, ya akhir semester kita masih bisa ingat. Itu maksudnya. Jangan sampai setelah kita mengikuti proses pembelajaran lalu pada akhirnya kita lupa. Ya, kita lupa artinya sama dengan kita tidak apa? Tidak belajar. Tidak belajar. Baik, hari ini kita mempelajari tentang nilai-nilai budaya masa praksara di Indonesia. Itu berarti masih ada kaitannya dengan
materi sebelumnya tentang periodisasi masa praaksara. Masa praaksara itu apa? Ada yang masih ingat masa praaksara? Masa praaksara itu apa? Ya, Vito. Masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Ya, bagus. Masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan atau tulisan. Ya, manusia belum kenal tulisan, itu masa praaksara. Sekarang kita belajar tentang nilai-nilai budaya masa praaksara. Apa yang dibuat manusia atau apa yang merupakan penunjang ya, budaya masa praaksara di wilayah kita atau di wilayah Indonesia. Baik, kita lanjut. Untuk mempelajari ini, ya jadi hari ini kita pelajari materi yaitu nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. Ada pun beberapa tujuan yang ingin dicapai. Adalah kita ada 4 di sana, ya. Jadi perhatikan baik-baik supaya pada akhirnya kita dapat memenuhi kompetensi yang diinginkan. Jadi yang pertama, mengidentifikasi nilai budaya yang berkembang pada masa praaksara di Indonesia dengan cermat. Mengidentifikasi berarti kita berusaha untuk mengenal ya, apa itu nilai-nilai budaya pada masa praaksara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita menganalisis. Setelah kita kenal, lalu kita coba untuk menganalisis nilai budaya itu. Nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia pada masa praaksara dengan baik. Kita bisa kenal satu, ya, kita kenal satu, lalu kita coba identifikasi apakah nilai budaya itu masih berkembang atau sudah tidak ada lagi di lingkungan masyarakat kita. Kalau misalnya ada, apa? Ya, contohnya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kita dapat memberi contoh persamaan nilai budaya pada masa praaksara dengan nilai budaya yang ada pada lingkungan tempat tinggal kita. Apakah nilai budaya masa praaksara itu masih tumbuh dan berkembang, masih kita pelihara sampai dengan sekarang, sampai dengan yang ada di lingkungan tempat tinggal kita atau tidak? Ya, ini yang ketiga. Dan yang keempat, ingat baik-baik, kita dapat menyajikan hasil telaah tentang nilai-nilai budaya bangsa Indonesia pada masa praaksara dalam bentuk laporan tertulis. Itu artinya kita harus buat satu tulisan tentang nilai-nilai budaya yang kita pelajari. Tentu saja nanti dengan bantuan ya referensi atau buku-buku pelajaran yang sudah kita pelajari dan kita akan menghasilkan. Itu 4 tujuan yang ingin dicapai setelah kita pelajari materi tentang nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. Oke, itu tentang tujuan yang akan dipelajari. Baik, yang berikut ya pokok materinya tentu kita sudah tahu tujuan pembelajaran di pokok materinya. Yang pertama nilai-nilai budaya masa praaksara. Lalu bagaimana contohnya, contoh tentang kesamaan nilai budaya pada masa praaksara dengan nilai budaya yang ada pada lingkungan kita. Nah, sebentar kita bahas itu materinya. Terus yang berikut kita punya tujuan tadi. Tujuan tadi sudah disampaikan. Supaya tujuan itu bisa tercapai, maka ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan. Yaitu yang pertama, kita akan diberi kesempatan untuk melihat referensi ya, atau mencari referensi tentang ini ya, nilai-nilai budaya pada buku pelajaran. Ya, kemarin Pak sudah minta Anda untuk boleh membawa HP. Ya, itu artinya sebentar dalam kegiatan pembelajaran itu kita bisa menggunakan media ini untuk mencari informasi atau materi seputar nilai-nilai budaya masa praaksara. Ya. Lalu kita akan presentasikan itu. Ya, kita akan presentasikan. Jadi kita menyelesaikan tugas itu, membahas
soal dalam bentuk kelompok lalu kita presentasikan. Dan ingat, dalam proses pembelajaran nanti itu Pak akan jalan dari kelompok ke kelompok, ya, dari kelompok ke kelompok untuk bisa memberikan penilaian. Itu ada penilaian proses, ya. Penilaian proses, apakah ada yang aktif atau tidak, ya. Lalu pada saat presentasi diungkapkan pendapat atau tidak, tanya, ya. Ini juga merupakan salah satu bentuk presentasi. Penilaian dari saya, ya, itu untuk kalian. Dan jangan berpikir bahwa oh nanti penilaian itu hanya pada akhir pelajaran. Nanti ada pada bagian akhir Pak akan membagikan soal, ya, itu penilaian untuk bisa mengetahui seberapa dalam materi yang telah dikuasai. Oke, kita lanjut. Baik. Yang berikut kita lihat tentang nilai-nilai budaya tadi. Ya. Kurang lebih ada berapa di sana ya? Coba lihat. Ada 4 ya. Yang pertama yaitu nilai apa? Nilai religius. Ya. Nilai religius. Yang di belakang coba ini asik-asik dulu lihat di sini dulu. Ya. Yang kedua nilai apa? Nilai gotong royong. Ya. Yang ketiga Nilai musyawarah. bagus. Ya, nilai musyawarah. Jelas tuh di sana. Ya. Dan yang keempat Nilai keadilan. nilai keadilan. Baik, untuk kita lihat secara lebih jelas, maka kita lihat satu persatu. Nilai religius yang pertama, nilai religius. Kalau ngomong tentang religius itu nyambungnya religius. Ya, kepercayaan. Ya, nilai kepercayaan. Baik, nilai religius ini kalau kita lihat dalam pengalaman hidup kita sehari-hari tentu ada juga, ya, ada juga, dan nyata ada itu, real. Pada poin 1 dijelaskan memiliki kepercayaan adanya kekuatan gaib pada tempat-tempat tertentu. Pada tempat-tempat tertentu. Masih ingat itu kalau misalnya kita belajar tentang masyarakat praaksara, ya, tentang praaksara, mereka memiliki kepercayaan yang orang sebut kurang lebih ada 2, yaitu animisme dan dinamisme. Masih ingat tidak? Masih ya? Animisme dan dinamisme. Ya. Mungkin ada yang masih ingat animisme itu apa? Animisme. Animisme. Silakan. Animisme itu apa? Ada yang masih ingat? Ya. Ya, silakan ini. Kepercayaan terhadap roh halus. Kepercayaan bagus, kepercayaan terhadap roh halus. Ya. Apakah kepercayaan di sini masih ada di lingkungan? Bisa ada tidak? Masih ya? Masih ya. Kadang ya kita pergi ke hutan, lalu orang tua kita mengatakan bahwa di sini ada sesuatu, di sana ada penjaganya. Ya, ini kepercayaan yang orang sebutnya apa tadi? Ya, animisme ya. Di situ ada roh halus. Ya, jangan coba dekat-dekat di sana, jangan potong kayu di situ. Ya, dan ini jelas ada atau tidak? Ada ya kepercayaan seperti itu ya. Tetapi sampai dengan sekarang kita belum dapat membuktikan bahwa itu ada roh halus atau tidak. Tapi kepercayaannya ada ya. Kepercayaannya ada. Itu animisme. Ya. Lalu yang kedua tadi yaitu dinamisme. Ya, dinamisme itu apa? Ya. Kalau tadi kepercayaan terhadap roh halus itu animisme.
Dinamisme itu apa? Ya, silakan. Kepercayaan bahwa benda memiliki kekuatan gaib. Ya, kepercayaan terhadap benda ya, yang memiliki kekuatan gaib, ya, memiliki kekuatan gaib. Jadi ambil contoh saja, misalnya penghapus, ya, ini memiliki kekuatan gaib. Karena dia ini memiliki kekuatan gaib, maka perlu diapakan? Ya, ya. Kalau misalnya benda itu memiliki kekuatan gaib, ini contoh penghapus. Ya, kalau penghapus itu memiliki kekuatan gaib, maka benda ini diapakan? Ya, apakah tiap hari kita lempar sana lempar sini? Ya, ya, dibuat apa? Dipuja, ya, dipuja. Apalagi yang lain? Ya, Vito, bagaimana? Dikeramatkan. Ya, dikeramatkan. Kalau dikeramatkan berarti kita bagaimana sikap kita terhadap benda itu? Ya, kalau dikeramatkan berarti sikap kita atau perilaku kita terhadap benda itu bagaimana? Benar tadi yang disampaikan oleh Vito bahwa benda itu dikeramatkan. Bagaimana perilaku kita terhadap benda yang dikeramatkan itu? Ya. Ada yang tahu ini? Jadi tadi Pak sudah beri contoh. Sekarang penghapus ini dikeramatkan. Berarti perilaku kita atau sikap kita terhadap benda ini bagaimana? Ya. Yang pertama yaitu kita harus simpan secara baik di tempatnya. Orang mau sentuh atau pergi ke sana pegang itu dia takut-takut. Mungkin ada upacaranya untuk bisa menjamah barang ini. Ya toh? Karena ini dikeramatkan. Karena ketika kita bersikap tidak bagus terhadap benda ini, nanti kita akan mendapatkan risikonya. Kadang dia yang sakit, karena dia itu hari atau pernah dia ke sana pegang main-main, goyang main-main, penghapus itu. Ya. Itu artinya benda itu sudah dikeramatkan. Ya, memiliki kekuatan gaib. Inilah yang orang sebut dengan kepercayaan apa tadi? Dinamisme. Ya. Apakah itu masih ada? Masih ada atau tidak? Masih ada ya? Ya, kalau masih ada sebentar kita jawab. Ya, misalnya apa itu di sini? Nah, jadi kita tidak belajar soal yang ada di sana, di sini ada atau tidak? Ya. Di sini misalnya apa? Coba. Ya, ini kau sebut di kau punya wilayah, misalnya apa? Misalnya gading yang disimpan di rumah adat. Gading ya? Gading yang disimpan di rumah adat. Ya, itu sudah dikeramatkan. Jadi ketika gading itu misalnya kita keluarkan, apakah perlu ada ritus untuk kita bawa keluar? Ada atau tidak yang sama itu? Ada ya? Ada. Ya. Karena itu sudah dikeramatkan. Kita tidak bisa ke sana ambil lalu bawa jual atau lelang karena ini gading. Kamu lihat pernah ada orang bawa seperti itu tidak ya? Kecuali itu sudah dikomersialkan. Ya, ada gading seperti itu juga dijual ke sana kemari, tapi tidak seperti yang sudah disimpan di rumah adat. Ya, ada juga orang bawa gading dari satu tempat ke tempat lain untuk jual. Ya, tapi itu bukan gading adat ya. Gading yang ada di rumah adat biasanya dikeluarkan pada saat-saat atau waktu-waktu tertentu. Ya, pada waktu-waktu tertentu. Ya. Ini menyangkut nilai apa tadi yang kita bicarakan? Nilai religius. Ya, nilai religius. Ya, dan itu sudah berlangsung lama sejak masa apa? Praksara dari dulu sampai sekarang. Ya, apakah kepercayaan ini bisa hilang atau tidak? Bisa tidak? Sepanjang manusia atau sepanjang kita masih menganut paham ini, ya, atau jenis kepercayaan ini tidak akan hilang. Ya. Tetapi kalau suatu ketika misalnya, barang ini kita simpan dulu tidak ada guna lagi, ya. Lalu
generasi berikut misalnya dia punya kepercayaan ya terhadap benda tersebut semakin rendah, malah dia bilang tidak ada lagi, maka itu dengan sendirinya akan hilang ya, dengan sendirinya akan hilang. Ya. Dan budaya itu sampai sekarang masih ada. Ya. Kalau di Indonesia masih banyak, ya masih banyak tempat, ya mungkin di tempat-tempat tertentu sudah mulai hilang, tetapi lebih banyak masih ada. Oke, itu yang pertama, nilai religius. Lalu perlu kita ketahui juga ada poin catatan kedua. Kejadian bencana alam adalah perbuatan dari roh halus. Ya, ini juga kepercayaan tadi. Ya, bahwa kejadian bencana alam misalnya yang kita lihat ya bencana alam banjir, ya, ataupun gempa. Kalau kepercayaan masyarakat yang masih primitif, mereka mengatakan bahwa itu adalah satu bentuk pelajaran daripada roh halus. Mungkin kita belum beri makan dia. Ya. Gunung api misalnya, oh sekarang gunung berapi, ya. Kita belum beri makan. Maka di tempat-tempat tertentu ada ritus tertentu yang digunakan atau selalu dibuat untuk mencegah terjadinya gunung api. Tapi itu sulit dibuktikan dengan secara ilmiah, secara ilmunya tidak bisa dibuktikan. Ya. Karena ini menyangkut kepercayaan ya, atau nilai itu. Oke, kita lanjut. Yang berikut, untuk menghindar maka harus dipuja. Tadi kalau kita tidak puja benda itu, maka ya, kita akan mendapatkan pelajaran atau akibatnya. Ya, maka harus dipuja. Ya, contoh itu menyangkut apa tadi, kepercayaan dinamisme ya. Jadi dia ini dipuja-puja, tentunya jelek, buruk, menurut kita lucu, tetapi karena kita merasakan atau kita memiliki kepercayaan bahwa benda ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, maka kita harus selalu memberikan perilaku khusus terhadap benda ini. Jadi misalnya setiap berapa tahun, ya 1 tahun kita harus cuci dia. Ada itu, ada benda-benda seperti itu. Cuci, bersihkan dia, lalu itu ada ritusnya juga. Ya, coba kalau ritus-ritus seperti itu kita videokan, masukkan di YouTube misalnya. Hebat itu. Ya, banyak orang like, komen dan sebagainya, dapat uang. Ya, sekarang banyak orang punya kesempatan untuk bisa mendapatkan atau meraup rupiah dengan cara-cara seperti itu. Dan kita coba untuk boleh melihat atau mendokumentasikan hal-hal yang luar biasa yang berhubungan dengan ilmu di sekolah. Kita pelajari ini manfaatnya itu. Ya, jadi kita coba untuk mengkaji, melihat kembali nilai budaya, ya nilai religius, apakah masih ada atau tidak. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya sebentar nanti dalam diskusi. Ini animisme dan dinamisme sudah, ya kita lanjut yang berikut. Jadi ini nilai yang pertama. Oke, yang kedua. Nilai apa nih? Nilai gotong royong. Ya. Nilai gotong royong. Kalau kita sebut gotong royong, misalnya di tempat tinggal gotong royong, ya kerjasama ya, kerjasama buat sesuatu. Ya, masih ada atau tidak? Masih terpelihara dengan baik. Ya, khususnya di masyarakat pedesaan. Orang selalu menggunakan ini. Ya, dari misalnya membangun rumah dan adanya bangunan besar, ya itu yang pertama, ya hidup berkelompok, ya. Dan dalam hidup berkelompok itu, ya bentuk atau nilai gotong royong ini tetap dijalankan, tetap dibuat. Kalau di wilayah kita masih terpelihara bagus, ya di desa-desa. Ya. Kalau di rumah ada tidak gotong royong? Ya, di rumah. Misalnya apa? Coba. Di rumah kita hidup berkelompok juga, tapi kelompok kecil. Ya, misalnya apa? Kita gotong royong di rumah. Ya,
Buat sedikit. Membersihkan rumah. Ya. Bersihkan rumah pakai apa? Ya. Pakai sapu. Kalau sendiri gotong royong kita. Tidak ya? Berapa orang? Ya? 3 atau 4 orang bersihkan rumah. Ya. Jadi supaya rumahnya misalnya di dalam rumah bersih ya, kita gotong royong supaya cepat selesai. Ya. Manfaatnya apa gotong royong? Ada manfaat atau tidak? Ada ya? Manfaatnya apa? Kerjaan cepat selesai. Yang pertama, kerjaannya cepat selesai. Apalagi manfaat dari gotong royong? Kerjaan yang berat menjadi ringan. Ya, itu. Kerjaan yang berat menjadi ringan. Ya, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Ada lagi yang lain? Ya, dalam nilai gotong royong manfaatnya apa? Ya, silakan. Coba masih banyak begitu. Gotong royong itu manfaatnya apa? Ada lagi? Ini kalau dengan gotong royong, ya tadi kita sudah sebut manfaatnya. Ada lagi? Kuat sedikit. Mudah bagi kita untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Mudah bagi kita untuk Menyelesaikan suatu pekerjaan. kuat sedikit. Pak, tidak benar. Mudah bagi kita untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya, mudah bagi kita untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Pekerjaan yang berat, ya bisa cepat terselesaikan. Yang berat, misalnya angkat meja ini kalau 1 orang sendiri, ya berat tidak? Berat. Tapi kalau 4 orang, berat tidak? Ringan, ya itu sederhana, ya sederhana. Ya, jadi ada hal yang berat, tetapi cepat untuk diselesaikan, lalu menjadi ringan. Ya. Seperti kata bijak, berat sama dipikul, ringan sama di. Ya, baik, itu. Kau sudah tahu, Anda sudah tahu semua, kalian semua sudah tahu. Baik, masih ada manfaat yang lain. Tidak ada di situ ada terpelihara, terpupuk nilai kebersamaan. Kebersamaan di situ. Kalau kebersamaan kita merasa senasib, ya senasib. Oh, dia ini adik saya, kami merasa bahwa satu keluarga. Oh, dia di sana tetangga saya merasa bahwa kami masih keluarga, masih satu, itu tetangga saya. Jadi ketika dia mengalami kesulitan, saya bisa membantu. Ketika saya mengalami kesulitan, dia bisa membantu. Gambar di sana itu apa? Ya, mereka buat apa? Ya, membawa hasil buah. Itu manusia primitif. Tadi kita sebut masyarakat pra-aksara, yang sederhana atau yang primitif saja buat. Ya, dan itu sudah diwariskan dari waktu ke waktu. Ya, dari dulu hingga sekarang. Ya. Berarti nilai kebersamaan ada tidak di situ? Ada ya. Ya. Itu kalau 1 orang sendiri ya dia pikir setengah mati. Ya. Tetapi karena 2 orang dengan gantung. Ya. Sampai ke tempat tujuan, itu sudah sampai rumah disambut oleh anak-anaknya dengan senang hati, dengan senyum. Ya, tawa berarti mereka menyambut dengan kegirangan. Ya, gembira. Oh, orang tua saya atau bapak saya pergi berburu dan pulang mendapatkan hasil. Ya, bawa ke rumah boleh. Ini adalah bentuk gotong royong yang sederhana. Walaupun itu masyarakat pra-aksara atau yang kita sebut dengan primitif. Budaya mereka masih primitif, tapi nilai itu masih ada atau tetap dimakan. Baik, penjelasan dari gambar sudah ada berburu hewan buat secara bersama-sama. Tentu saja kita kaji dari gambar ini pasti mereka berburu juga bersama-sama. Ya, sehingga pulang juga pikul bersama. Ya, walaupun rusa di situ, ya atau kijang, ya besar, tetapi mereka pakai pikul. Ya, bawa kembali ke rumahnya. Oke, yang berikut itu nilai apa yang kedua? Nilai gotong royong.
Berikut yaitu nilai musyawarah. musyawarah. Ya, musyawarah. Kalau kita sudah sebut musyawarah itu apa sebenarnya musyawarah? Ada yang tahu musyawarah? Musyawarah. Ya, musyawarah itu apa? Musyawarah yang biasa kita buat. Musyawarah itu apa sebetulnya? Di situ musyawarah adalah Musyawarah adalah perkumpulan orang untuk memilih suatu pemimpin. buat sedikit. Musyawarah adalah perkumpulan orang untuk memilih suatu pemimpin. Bagus, ada yang bisa menyempurnakan? Apakah hanya memilih pemimpin saja? Secara umum bagaimana musyawarah? Musyawarah. Ya? Orang menyelesaikan suatu masalah. Ya, berkumpulnya beberapa orang untuk menyelesaikan satu dalam membicarakan sesuatu, untuk menyelesaikan satu persoalan, untuk mendapatkan satu kesepakatan. Nah, ini musyawarah. Nah, ini seperti contoh pada gambar di sana, ya. Dijelaskan, dilihat dengan adanya ya menunjukkan pemimpin yang dianggap paling tua. Ini sudah dibuat oleh masyarakat praaksara. Jadi pada atau kehidupan masyarakat praaksara, musyawarah itu juga sudah digalakkan, sudah dibuat dengan cara memilih pemimpin, memilih pemimpin. Dan yang dipilih waktu itu mereka menganggap ada yang sudah lebih tua. Yang lebih tua itu biasanya dipilih menjadi pemimpin karena yang lebih tua banyak pengalaman. Yang kedua, kenapa sampai yang lebih tua itu dipilih jadi pemimpin? Yang menjadi teladan. Ya, jadi mereka lihat teladan dari orang tua atau yang lebih tua itu biasanya dipilih menjadi pemimpin. Jadi di antara kelompok di sana contohnya, ya itu yang tegak berdiri di tengah itu, ya itu pemimpin, ya, pemimpinnya. Jadi dia memimpin satu pertemuan musyawarah dengan anggotanya yang ada. Jadi nilai musyawarah sudah ditumbuh kembangkan sejak masyarakat praaksara. Apakah sekarang masih ada? Masih ya. Banyak di lingkungan masyarakat kita. Sebentar kita sebutkan apa contohnya. Atau ada yang bisa sebutkan? Contohnya apa? Kalau di kelas kita misalnya pemilihan ketua kelas, ya sudah pernah memilih ketua kelas toh? Sudah. Ya. Sekarang sudah ada ketua kelasnya juga. Tapi sebelumnya ada musyawarah. Ya. Dan itu jangan kita pikir bahwa musyawarah itu baru ada sekarang, tetapi sudah berkembang dari masyarakat praaksara. Ya, nilai musyawarah sudah ada. Berikut. Yang keempat itu nilai keadilan. Baik, dari gambar yang ada yang ditayangkan di sana, ya, kira apa nilai keadilan yang ditunjukkan di situ? Ada yang bisa jawab? Misalnya nilai keadilan. Pembagian tugas sesuai dengan kemampuan. Ya, ini. Pembagian tugas sesuai dengan kemampuan. Ya, pembagian tugas sesuai dengan kemampuan. Bagus itu. Ya, pembagian tugas sesuai dengan kemampuan. Sejenak kita lihat lagi bagaimana pembagian tugas di sana. Siapa yang bisa uraikan pembagian tugas? Misalnya apa di sana? Ya. Misalnya apa? Ya, silakan. Jelas tuh? Ya jelas tuh. Jelas ya. Misalnya apa? Jadi di situ kan ada orang tua, ya, ada bapak, ada mama, ada anak, ya, masing-masing mempunyai tugas. Sekarang kita sebutkan misalnya di sana itu apa? Silakan. Mama buat apa? Bapak buat apa? Anak-anak? Ada tidak di sana? Ada ya? Ya, silakan. Siapa yang bisa jawab?
Ini satu. Apa? Buat sedikit supaya teman-teman bisa dengar. Ya. Mama sedang memasak. Mama sedang memasak. Ya. Mama atau mama sedang memasak. Ini salah satu tugas dari siapa? Mama. Kamu lihat Bapak masak tidak? Tidak ya, Bapak tidak masak. Mama yang masak. Ini ada nilai keadilan tidak ya? Ada tidak? Ada ya. Masyarakat Praaksara sudah tunjukkan itu. Ya. Kalau mama memasak, lalu bapak buat apa? Bapak berburu ya. Di sana bapak berburu ya. Pulang bawa apa? Pulang bawa hasil buruan. Berarti tugasnya bapak pergi mencari nafkah ya. Mencari nafkah. Ya. Ini nilai keadilan. Jadi mama masak, bapak berburu. Ada lagi yang di sana? Anak bagaimana? Ada anak yang membantu mama. Ya. Mereka bermain, tetapi mungkin di saat waktu senggang mereka bermain. Tapi dia juga kalau berbakti kepada orang tua dia membantu orang tua. Ini ada nilai keadilan. Ya, nilai keadilan yang ditunjukkan. Apakah di rumah seperti itu atau tidak? Ada atau tidak ya? Ada ya? Berarti kita sudah buat atau belum? Sudah ya, nilai keadilan. Tapi jangan sampai di luar di rumah pesiar saja. Ya. Jadi kalau masyarakat Praaksara sudah buat seperti itu, sudah tunjukkan itu, berarti kita juga harus mengikuti ya, apa yang baik dari sana. Ketika Anda bertumbuh, berkembang menjadi dewasa, tahu diri bahwa tugas saya ini, ya, saya sebagai mama misalnya, apa tugas saya? Ya, apakah hanya memasak? Ya, apakah hanya memasak? Tidak ya. Ibu-ibu itu biasanya tugas utamanya apa? Sebagai pengatur, rumah tangga, pengurus rumah tangga, itu tugasnya apa saja? Yang pertama urus anak, ya, jelas. Urus anak itu kasih dia makan, ya, mandi kasih yang kecil. Tapi bukan kau yang besar, mama yang kasih mandi, ya. Itu jadi tidak ya. Tidak SMP kalau orang tua kasih mandi itu malu. Ya, kita harus sendiri mandi. Mungkin menyiapkan mama, tetapi tidak juga kalau sudah bisa masak sendiri air, ya lalu mandi kalau misalnya itu dingin. Ya. Yang masih diurus itu yang kecil. Ya. Jadi kalau mama sedang sibuk masak, apa tugasmu? Membantu, ya membantu orang tua di rumah. Jadi tidak saja itu, jangan lihat oh mama tugasnya masak, selesai. Setelah masak saya tidak punya tugas yang lain-lain lagi. Ya. Artinya di samping membantu orang tua kita juga punya tugas pokok yaitu belajar. Ya. Di sana tidak ada, waktu itu mereka belum tahu tulisannya. Ya. Kalau misalnya tahu berarti ada gambarnya tentang itu. Ya. Ada yang dulu baca, tidak sekolah juga itu. Kita sekarang sekolah, ya kita sekolah berarti kita juga punya tugas pokok. Itu juga pembagian tugas tadi itu, ya menunjukkan bahwa nilai keadilan sudah diterapkan atau sudah dibuat sejak masa Praaksara. Baik. Oke, masih ada tradisi-tradisi yang diturunkan atau diwariskan oleh masyarakat Praaksara. Di situ ada gambar, ya. Ada gambar. Kira-kira apa di sana? Ya, yang ditunjukkan ditampilkan itu apa? Ya, ya. Kuat sedikit. Beliau persegi alat pertanian ya. Alat pertanian. Alat-alat pertanian. Ini digunakan manusia untuk apa? Untuk kalau alat pertanian punya hubungan dengan pertanian toh? Digunakan manusia untuk apa? Membantu manusia untuk mengolah lahan ya, lahan pertanian. Ya.
Jadi kalau masyarakat Praaksara sudah seperti itu, kita sekarang juga pasti ada, ya pasti ada. Ya. Jadi ini tradisi bercocok tanam, bercocok tanam sudah ditunjukkan oleh masyarakat Praaksara, dari kebiasaan atau budaya itu sudah ada. Tinggal apakah bercocok tanam masih ada sampai sekarang? Masih ada, masih terpelihara bagus, dan lebih banyak kita tahu itu pada masyarakat pedesaan. Kita di sini termasuk ya masih bercocok tanam, ya tanam jagung, padi dan sebagainya. Oke, jadi alat-alat ini menunjukkan bahwa budaya mereka ya masih primitif, menggunakan batu. Ya, itu mereka bisa buat. Kita sekarang sudah pakai besi. Ya, tapi apakah kita mampu untuk mengolah lahan supaya itu bisa menghasilkan buat kita atau tidak? Ya, tentu saja kita harus lebih bersemangat. Kenapa? Karena kita hidup di alam yang berbeda dengan mereka. Ya, pada masyarakat Praaksara, mereka hanya temukan batu, tidak pernah mereka temukan besi. Ya, pada masa tertentu ditemukan. Tapi sebelumnya pada masa Praaksara itu hanya batu. Dengan batu yang sederhana, batu yang tidak ada bentuk, mereka bisa membentuknya dan bisa menggunakan alat tadi seperti yang tampil pada gambar beliung persegi, ya, untuk dijadikan alat yang bisa membantu mereka mengolah lahan pertanian. Ya, itu pada masa Praaksara. Ya. Jadi tradisi bercocok tanam, tradisi bercocok tanam itu sudah ada sejak. Baik, yang berikut. Kita lihat lebih jelas. Ini lanjutan dari sebelumnya. Ada tradisi bahari atau pelayaran. Ya. Nah, memakai perahu untuk berlayar ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita sekarang sudah enak, perahu mungkin hanya digunakan untuk pergi mancing, tetapi dulu pada masyarakat Praaksara mungkin bentuknya mulai sederhana. Pertama dari rakit sampai bentuknya menjadi perahu, mereka potong kayu yang besar lalu buat bentuknya dijadikan alat transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentu saja itu digunakan pada wilayah perairan, ya, pada wilayah perairan seperti masyarakat yang menetap di wilayah pantai, ya, pesisir, ya, atau di sekitar danau, ya, mereka menggunakan ini dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Itu kita lihat ya, ada sekelompok orang mereka membuat apa sih? Perahu, ya, membuat perahu. Ya. Paling sederhana perahu. Perahu apa namanya? Perahu berkarir, ya. Perahu berkarir. Baik, barangkali ini satu dua hal yang kita bicarakan hari ini. Ya, kita bicarakan hari ini materi tentang nilai-nilai budaya sampai dengan tradisi yang masih terpelihara di aspek bercocok tanam dan yang terakhir yang barusan kita bicarakan. Selanjutnya tugas kita yaitu sudah siapkan buku-buku? Sudah ada, ya? Ya. Sebentar Pak bagikan LKPD, lembar kerja serta ini. Nanti di situ ada beberapa gambar yang perlu Anda amati, lalu Anda selesaikan itu bersama teman dalam kelompok. Pada akhirnya nanti kita presentasikan. Sehingga sekarang Pak minta kalian untuk duduk berkelompok seperti yang sudah dibahas. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di sini. Kelompok 1 di sana, kelompok 2, kelompok 3. Baik,
Nanti jawabannya Anda boleh tulis di belakang ini. Lihat tempat yang kosong ya. Boleh. Itu. Saya jelaskan apa yang perlu Anda buat. Ya. Disuruh yang pertama, ya amatilah gambar di bawah ini. A. Deskripsikanlah nilai budaya pada masa praaksara. Jadi kalau disuruh deskripsikan, lihat gambarnya di situ. Mereka buat apa? Ya. Nilai budaya apa yang ada di sana? Tulis ya. Ya. Kira-kira gambar yang pertama, mereka buat apa? Tulis. Apakah itu gambarnya itu? Ya. Lalu nilai budaya apa yang ada pada gambar satu? Dan tugas lain, ya, yang kedua, ya, artinya nilai budaya apa yang ada di situ, lalu di sekitar kita, di lingkungan kita masih ada atau tidak, itu juga perlu dideskripsikan, ya. Ya, seperti apa? Contohnya disebutkan ya, contohnya disebutkan. Lalu B, ya, jadi sebentar lagi dalam presentasi kau bacakan semua yang telah Anda hasilkan. Yang kedua, jelaskan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat praaksara pada gambar kedua. Mereka buat apa? Ya. Lalu nilai budaya apa yang ditunjukkan di situ? Ya. Sebut ya. Lalu nilai budaya apa yang disebutkan? Apakah nilai budaya itu masih ada atau tidak di lingkungan kita? Disebutkan. Kalau misalnya masih ada, contohnya apa? Tetapi jangan beri contoh seperti yang di dalam gambar. Ya. Sebutkan yang ada di lingkungan. Apakah ada kesamaan atau tidak, itu penting. Lalu yang ketiga, ya C, itu ditunjukkan salah satu hasil atau peninggalan budaya masyarakat praaksara. Sebut itu apa ya? Ya. Jadi tulis, ya, sebutkan nilai budaya pada gambar berikut. Ya. Jadi kalau misalnya kau sebutkan itu benda, namanya apa? Berarti tahu benda dimanfaatkan untuk apa? Ya. Kalau dimanfaatkan untuk apa, berarti nilai budaya apa yang ada pada hasil budaya. Bisa ya? Bisa mengerti? Kerjakan dari sekarang. Saya beri waktu kurang lebih 40 menit Anda selesaikan. Setelah kita presentasikan, ya, dan masih ada kegiatan menyusun. Ya. Jadi yang nanti ada kesimpulan, dibuat kesimpulannya, ya. Jadi siap-siap masing-masing. Buat kesimpulannya apa, lalu ada evaluasi. Silakan. Kerjakan sekarang. Baik, semua kita harus ambil bagian dalam itu ya, sehingga mau kita paham nanti apa sebetulnya materi yang kita pelajari hari ini. Boleh tulis di lembar lain di luar dari itu, silakan. Kalau tidak mau yang itu sudah tidak muat misalnya.
Pak, ada kesulitan? Tidak ada ya? Dan tulis dulu yang pertama, ya. Jadi apa yang ada di gambar itu, kita buat apa? Setelah itu, apakah budaya itu masih ada tidak? Apa? Sama bisa dideskripsikan lebih nilai apa yang ada di sini. Ya, tadi kan kita sudah belajar yang pertama nilai. Ini kan ada masuk kemudian nilai ini, gitu ya. Dalam masyarakat kita nilai ini masih ada tanya apa, berapa ya, sama. Jadi baik-baik ya. Ya. Dua orang dengan apa namanya? Ada yang susah? Tidak ada ya? Bisa tuh? Bisa Pak. Ada yang sulit? Usahakan supaya bisa ya, ada yang apa namanya yang tidak di antar jadi dia ya
Kita terus namanya apa? Berarti nanti kita tahu nilai dari nilai apa yang terkandung di dalam dari hasil budaya. Bisa tak? Bisa ngerti ya? Bisa ya? Mana? Yang ketiga sudah. Nah, jadi ini sana banyak yang coba disebutkan ini apa ya? Ini kan batu susun. Nah, sehingga dari hasil itu kita bisa tahu bahwa ini adalah bulan ini. Ya, jadi kesempatannya apa kita buat? Jadi ada hubungannya antara benda ini dengan nilai yang kita sebutkan tadi. Ya tuh? Yang ketiga belum ya? Oke, kita bisa mulai ya. Sudah bisa? Bisa, Pak. Oke. Baik, sebelum kita mulai, Bapak menyampaikan bahwa mekanismenya presentasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap perwakilan kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya berdiri di depan. Setelah itu, setelah menyampaikan hasil diskusinya atau presentasi, diberi kesempatan kepada kelompok yang lain untuk bisa menanggapi hasilnya. Bisa toh? Baik, kita mulai dengan kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi. Kepada kelompok 1 diberi kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 1 ingin melaporkan hasil diskusi kami. Gambar pertama, gambar mama sementara memasak dan ada seorang anak membantu mamanya, termasuk dalam nilai keadilan. Dan sampai sekarang masih ada di lingkungan masyarakat. Contohnya, adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian, misalnya mama mengurus rumah tangga, bapak mencari nafkah, dan anak membantu mama mengurus rumah. Kedua, ada 2 orang bapak sedang membawa hasil tugas, termasuk dalam nilai gotong royong. Dan sampai sekarang masih ada di lingkungan masyarakat. Contohnya di masyarakat
Ketiga, gambar batu bersusun yang dianggap keramat oleh masyarakat pada masa prakarsa, termasuk dalam nilai religius dan sampai sekarang masih ada di lingkungan masyarakat. Contohnya, ada beberapa tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat sekitar. Kesimpulannya adalah masa praksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan dan masa di mana manusia memulai atau menjalani nilai-nilai budaya yang sampai sekarang masih ada di lingkungan masyarakat. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Baik, silakan kembali. Ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok kami. Setelah kita mengikuti presentasi dari kelompok 1, bagaimana tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Kesempatan diberikan kepada kelompok 2. Bagi dulu. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Kami tetap dengan kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Ayo. Setelah mendengarkan laporan dari kelompok 1, apa tanggapanmu terhadap kelompok 1 hasilnya tadi? Kuat sedikit. Ya, apa ini bagaimana? Kami sependapat. Oh, kamu sependapat. Itu artinya tidak ada hal yang perlu ditanya. Gitu ya? Oke. Terima kasih kelompok 2, kelompok 3. Kuat sedikit. Kami berpendapat dengan kelompok 1. Kami sependapat dengan kelompok 1. Berarti tidak ada tanggapan. Tidak ada tambahan? Tidak ada tambahan. Baik. Berikutnya kita berikan kepada kelompok 2. Perwakilannya untuk bisa melaporkan hasil diskusinya. Bangun, maju berdiri di depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, deskripsikanlah nilai-nilai budaya pada masa pra-aksara. Nilai yang terdapat pada gambar tersebut adalah nilai keadilan. Seorang anak sedang membantu ibunya memasak. Nilai tersebut masih ada sampai saat ini, misalnya membagikan tugas sesuai kemampuan, seperti membantu orang tua di rumah, membantu memasak nasi, mencuci piring, mencuci pakaian, dan lain-lain. B. Jelaskan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat pra-aksara pada gambar di bawah ini. Aktivitas pada gambar tersebut adalah mereka bekerja sama dalam berburu dan membawa hasil buruan. Nilai yang terdapat pada gambar tersebut adalah nilai gotong royong. Nilai tersebut masih ada hingga sekarang, misalnya bekerja sama membangun rumah. Sebutkan nilai-nilai budaya pada gambar berikut. Nilai yang terdapat pada gambar tersebut adalah nilai religius atau kepercayaan. Nilai tersebut masih ada dan dipercaya hingga sekarang, misalnya upacara minta hujan. Kesimpulan, jadi masa pra-aksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Nilai-nilai yang masih ada pada saat sekarang, misalnya nilai religius, memiliki kepercayaan adanya kekuatan gaib pada tempat-tempat tertentu. Mereka
Contohnya mereka mempunyai pohon rimba yang tinggi, besar, hutan lebat, gua yang gelap, pantai, laut, dan tempat lainnya yang dipandang keramat karena ditempati oleh roh halus. Nilai gotong royong, contohnya bekerja sama membangun rumah. Nilai musyawarah, misalnya pemilihan pengurus kelas atau ketua kelas. Nilai keadilan, misalnya adanya pembagian tugas tiket di kelas. Demikian presentasi dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusi. Sekarang diminta tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 1 lebih dulu. Silakan. Perwakilan dari kelompok 1. Perwakilan kelompok 1, silakan. Kuat sedikit. Kelompok 1 menyampaikan bahwa mereka sependapat dengan kelompok 2. Kelompok 3 bagaimana? Kami bersependapat dengan kelompok 2. Kelompok 3 juga menyatakan demikian, mereka sependapat dengan kelompok 2. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 mau menyampaikan hasil diskusi kami. A. Deskripsilah nilai-nilai budaya pada masa pra-aksara. Nilai yang terdapat pada gambar di atas adalah nilai keadilan. Adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Nilai ini masih berkembang saat ini. Contohnya yang ada di rumah, seorang ibu bertugas mengurus rumah tangga dan seorang ayah bertugas mencari nafkah. B. Jelaskan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat pra-aksara pada gambar di bawah ini. Nilai yang terdapat pada gambar tersebut adalah gotong royong, membawa hasil buruan bersama-sama sehingga hasil buruan yang berat menjadi ringan. Nilai ini masih terpelihara sampai saat ini di lingkungan masyarakat. Contohnya membersihkan selokan bersama-sama. C. Sebutkanlah nilai-nilai budaya pada gambar berikut. Nilai budaya pada gambar di bawah yaitu nilai religius atau kepercayaan yang termasuk dalam nilai dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Nilai-nilai ini masih terpelihara sampai sekarang. Contohnya gading yang disimpan di rumah adat. Kesimpulan, masyarakat pra-aksara hidup secara berkelompok. Mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama. Contohnya membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam kehidupan kelompok, masyarakat pra-aksara telah membangunkan nilai musyawarah. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Kita beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk boleh menyampaikan tanggapannya terhadap apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Kelompok 2 lebih dulu. Silakan, apakah Anda mendapat dengan kelompok 3 atau tidak? Kalau misalnya tidak, apa pendapatnya? Silakan. Bagaimana? Kelompok 1, kalau kelompok 2 dulu. Kelompok 2, silakan. Apa perbedaan animisme dan dinamisme? Ya, tadi dalam hasil atau presentasinya disampaikan di situ tentang animisme dan dinamisme. Apa perbedaannya? Silakan kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
Perbedaan animisme dan dinamisme yaitu animisme adalah mempercayai benda-benda mengandung kekuatan gaib atau adanya roh pada benda tersebut. Sedangkan dinamisme merupakan suatu kepercayaan menuju roh nenek moyang dan sebagainya. Terima kasih. Baik, itu jawabannya. Kita belum tepuk tangan ya. Saya kembalikan ke kelompok 2. Apa yang dijawab oleh kelompok 1 itu benar atau tidak? Ya. Silakan kelompok. Benar. Benar. Begitu. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok. Baik, dari hasil masih ada satu ya, kelompok 1 belum. Kelompok 1 silakan memberikan tanggapan terhadap kelompok 3. Silakan. Kelompok 1, bagaimana tanggapannya terhadap apa yang dipresentasikan oleh kelompok 3? Oh, sependapat dengan kelompok 3. Baik, dari sekian banyak yang disampaikan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Tentu saja yang pertama Pak memberikan apresiasi kepada kami. Ya. Kita berikan aplaus untuk hasil kerja kami. Nah, kalau kita lihat beberapa hal yang sudah dijawab oleh Anda, ya. Yang pertama itu Anda menyatakan bahwa nilai apa tadi? Kamu sudah sependapat semua, nilai apa itu belum dari gambar yang pertama? Keadilan. Di situ kita lihat jelas bahwa anak sedang ibu rumah tangga ya, ibu membawa makanan ya untuk ke dua orang bapak yang sedang berdiskusi di situ. Ya, berarti ada nilai keadilan. Dia bawa makanan ke sana ya untuk memberikan itu menunjukkan kepada dua orang tua yang berarti ada nilai keadilan. Dari mama dia mempersiapkan segala sesuatu, dia bawa dari dapur untuk menunjukkan kepada bapak di situ. Ada nilai keadilan. Lalu gambar yang kedua di situ ya, yaitu bapak membawa apa? Nasi turuan. 2 orang ya? 2 orang berarti mereka secara bergotong Royong. ada nilai gotong royong. Sementara gambar yang ketiga ini adalah hasil budaya dari masyarakat Aksara ya, sengaja tidak dibuat aktivitas manusianya. Itu artinya kita disuruh ya untuk menganalisis kira-kira nilai budaya apa yang ada di sana. Batu bersusun ini biasanya dibuat untuk penghormatan terhadap arwah leluhur. Ya, arwah leluhur. Ya, di situ. Jadi dibuat tempat sesajian ketika mereka mau membuat sesajian untuk menyembah arwah leluhur, maka mereka harus pergi ke situ. Kalau kita punya di sini bilang mubah, ya tempat biasanya di situ juga ada batu, ya di situ juga ada batu. Berarti ini ada nilai apa? Nilai religius. Ya, kalau hebat semua kamu, berarti sudah bisa menganalisis gambar yang ada, mendeskripsikan gambar yang ada. Baik, pada akhirnya kita harus menyimpulkan beberapa hal menyangkut materi kita hari ini. Kalau beri kesempatan mungkin 1-2 orang bisa menyampaikan kesimpulan. Ada kelompok 1, kesimpulan dari kelompok 1 tentang hasil pembahasan kita hari ini tentang nilai budaya. Ya, apa saja yang kita bicarakan hari ini. Lalu membahas bagaimana nilai budaya itu sampai dengan sekarang. Cukup 2 ya. Silakan. Mana lebih dulu? Kelompok 3. Simpulan tentang nilai budaya yang kita bicarakan hari ini apa saja? Nilai-nilai budaya yang kita bicarakan mulai dari awal. Silakan.
Ada 4 lagi. Silakan nomor 3. Masih hangat sebetulnya. Silakan. Ya. Silakan. Oke. Nilai-nilai budaya pada masa pra-aksara. 1. Nilai religius atau kepercayaan. Memiliki kepercayaan adanya kekuatan gaib pada tempat-tempat tertentu. A. Animisme dan dinamisme. Ya. Kejadian bencana alam dan perbuatan rohani. Untuk menghindari maka kita harus bijak. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Masih ada lagi yang lain. Kelompok 3 ya, kelompok 3. Kelompok 2 ada kesimpulan perwakilannya. Nilai gotong royong, Nilai gotong royong. Ya. hidup berkelompok, membangun rumah dan adanya bangunan besar, berburu hewan buas secara bersama-sama. Buru hewan buas secara bersama-sama, itu contohnya ya. Baik, itu nilai gotong royong. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Kesimpulan Anda tentang apa yang kita bicarakan hari ini? Kesimpulan adalah masa praksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan dan masa di mana manusia memulai atau menjalani nilai-nilai budaya yang sampai sekarang masih ada di masyarakat. Bisa contohnya nilai religius, nilai keadilan, nilai gotong royong, dan nilai musyawarah. Oke, terima kasih kelompok 1. Baik, jadi apa yang kita bicarakan hari ini sebetulnya hanya ada 4 hal penting, yaitu nilai religius, nilai gotong royong, nilai musyawarah, dan nilai keadilan. Itulah merupakan kesimpulan kita. Nah, lalu nilai-nilai yang ada, yang kedua kesimpulannya, nilai-nilai yang ada masih terpelihara dan berkembang di dalam masyarakat. Contohnya seperti yang sudah Anda sebutkan. Oke, sekarang Pak, silakan Anda kembali ke tempat masing-masing. Bapak siapkan 1-2 soal untuk Anda kerjakan. Lalu setelah dikerjakan, ini hanya 5 menit. Jadi dikerjakan, lalu dikumpulkan. Satu orang satu. Kerjakan dari sekarang. Bagaimana? Waktunya hanya 5 menit. Setelah dikerjakan, kalau sudah selesai, langsung begitu. Jelas ya pertanyaan? Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Waktunya selesai, dikumpulkan hasilnya. Silakan dikumpulkan.
Kembali ke tempat. Sudah selesai. Oke, baik anak-anak sekalian, ya sebelum kita menutup pelajaran, ya, ada satu dua hal penting yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, Pak tanya, bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Ada yang ingin menyampaikan, mulai dari pembukaan sampai dengan senang atau tidak, bagus atau tidak? Senang atau tidak? Proses pembelajarannya bagus atau tidak? Bagus. Oke. Ya. Lalu yang berikut, ya. Pada kegiatan kita yang akan datang, kita akan mempelajari tentang nenek moyang bangsa Indonesia, tentang asal usul. Oleh karena itu kembali Anda boleh mencari referensi baik dalam buku pelajaran maupun pada sumber-sumber lain misalnya internet dan sebagainya. Sehingga ketika kita mempelajari itu kita sudah memiliki satu dua informasi penting terkait dengan materi nenek moyang bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu ingat tugas kita yaitu kita pulang buat tulisan masing-masing, ya, tulisan tentang nilai-nilai budaya nenek moyang bangsa Indonesia. Setelah itu dikumpulkan 2 hari setelah kita pembelajaran hari ini. Dan yang terakhir, Bapak Guru menyampaikan banyak terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran ini. Kita mohon tingkatkan ya pada kalian yang datang yaitu soal keaktifan kita dalam pembelajaran. Dan karena sudah selesai waktunya, maka kita tutup kegiatan ini dengan doa. Yang tadi bikin silakan kita silakan. Marilah kita berdoa dalam Bapa. Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau telah menjaga kami selama kegiatan berlangsung. Sekarang kami beristirahat, karena sertailah dan jagalah kami di waktu istirahat. Nama yang kudus tetapkan puji ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang semua.